Kalau kamu sukses di karir, di bisnis, kamu gagal di rumah tangga, kamu dianggap sukses apa enggak? Enggak. Kalau laki dianggap sukses nggak? It's like, aduh, breaking the glass ceiling tuh susah sekali gitu ya. Jadi not just the fact that I'm a woman, tapi the extra other things itu juga membuat lebih sulit lagi. B20, we do have a communicate. I'm Indonesian, I can show I'm Indonesian and I can do this gitu ya. Jadi emang ada faktor nasionalisme juga nih sebenarnya untuk kan perempuan Indonesia nih bisa loh gitu loh. Halo, selamat datang lagi di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Hari ini super spesial teman-teman karena aku kehadiran wanita yang sangat-sangat inspiratif dan sudah lama banget pengen ngobrol sama beliau di sini. Sebelum ngobrol-ngobrol, jangan lupa untuk subscribe CXO Media, jangan lupa juga untuk dengerin full version Ngobrol Sore Semaunya di Spotify dan pantengin terus setiap hari Kamis jam 6 sore karena bakal ada episode baru Ngobrol Sore Semaunya. Jadi mari kita sambut, gak usah lama-lama lagi, tepuk tangan yang sangat hangat untuk Ibu Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo. Hai Ibu. Hai Pu. Apa kabar? Baik, senang sekali Senang bisa ada sekali. di sini. Ibu Shinta ini adalah Ketua Umum Apindo, jadi aku sebenarnya di bawahnya Bu Shinta. Bu, kenapa waktu itu ngajak aku untuk join Apindo, Bu? Ya, tentunya aku waktu ditampuk untuk jadi Ketua Umum Apindo, dalam pikiranku Apindo ini harus punya look baru. Oke. Wajah baru, juga harus melihat masa depan. Jadi berarti next gen-nya itu harus ada, ya kan? Jadi future leaders Indonesia. Iya. Nah, tentu saja Putri Tanjung salah satunya yang luar biasa. Gimana nih bisa mentransformasikan Apindo ini juga punya generasi muda. Bu, business leaders. Aku mau ngomongin lebih lanjut soal Apindo dan aku mau ngomongin juga Ibu Shinta ini adalah ketua umum pertama yang perempuan ya Bu. Jadi nanti kita mau ngomongin soal itu juga, tapi sebelum itu kita main game dulu Bu, pemanasan. Jadi game ini adalah jawab semaunya. Jadi aku akan memberikan Ibu pertanyaan, Ibu tinggal jawab dengan cepat, nggak usah terlalu banyak dipikir. Oke. Ready Ibu? Ready. Oke. Morning rutinku adalah berdoa. Oke, itu setiap pagi tuh Bu ya berarti. Oke, olahraga yang aku gemari adalah Pilates. Oke, next ya Bu. Kota di Indonesia yang paling sering aku kunjungi adalah Kepulauan Seribu dianggap Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu ya Bu. Oke, aktivitas yang aku lakukan jika sedang ada waktu luang. Menari. Oh, Ibu les menari atau No, I love dancing. I love dancing. It's also termasuk dansa sendiri. Oh ya Bu? Yes. Itu emang katanya itu bikin ini sih Bu ya, bikin seneng ya. Kayak relaxing in a way ya Bu. Oke, quality time favoritku bersama keluarga adalah makan. Apakah Ibu suka masak? Tidak, tapi kita suka makan makanan enak. Jadi kita mengeksplor apapun yang enak. Oke. Makanan yang paling enak yang Ibu makan seminggu terakhir? Seminggu terakhir. Sangat sulit. Tunggu dulu. Laksa. Kita punya laksa khusus. Oke. Bu, prinsip yang harus semua perempuan Indonesia punya? Confidence. Advice terbaik yang pernah aku dengar adalah? Jadilah manusia yang berdaya. Menurutku kebahagiaan adalah? Kebahagiaan adalah a state of mind. Oke, kebahagiaan adalah state of mind. Jadi kebahagiaan itu berarti bisa kita tentukan sendiri Bu? Kebahagiaan itu hanya satu kejap. Jadi kebahagiaan itu tidak ada yang namanya kebahagiaan selama-lamanya. Kebahagiaan itu hanya state of mind. Pada saat ini kita bahagia. Bukan berarti itu selama-lamanya. Menarik. Oke Bu, aku penasaran. Ibu kan adalah wanita yang super sibuk. From meeting to meetings. Aku mau tahu dong Bu, spill a day Ibu Shinta tuh sehari tuh ngapain aja dari pagi sampai malam biasanya? Oke, jadi saya kalau pagi
basically ini biasanya kita tuh bangun cukup pagi karena suami saya tuh kalau kerja waktu kerjanya juga pagi. Jadi Oke. kita biasanya jam maybe 6:30 gitu kita sudah Bangun ya, Bu. ini gitu. Nah, saya sekarang pakai Fitbit. Jadi selalu di otak saya setiap pagi harus ada itu Fitbit. Saya mesti mencapai dalam satu hari itu 10.000 step tuh 10.000 mesti step. ada. Itu wajib ya, Bu? Ya, jadi kalau pagi itu ya of course diawali dengan berdoa seperti yang saya katakan, tapi kemudian saya jump and try to do my steps. Saya pilates tiga kali seminggu. Oke. Tapi di luar itu I do my steps itu saya tuh ini satu hal. Saya stepsnya itu pakai alat. Karena Oke. apalagi semenjak polusi kita juga nggak Iya. mau suka keluar. Jadi kita alat aja. Dan saya salah satu favoritnya itu nonton drakor. Oke, jadi gak kerasa ya tuh Ibu ya? Gak kerasa. Jadi Tiba-tiba saya step udah- sambil nonton drakor aja. Tiba-tiba udah 10.000. Iya, 10 nonton drakor. Itu biasanya saya cuma 30 menit sih. Oke. 30 menit. Makanya saya kalau nonton drakor gak bisa berhabis-habisan. Cuma split gitu. Nah kemudian of course kita harus bersiap-siap gitu kan. Aktivitas saya memang agenda saya kan cukup padat. Jadi Yeah. basically of course picking my clothes. Saya percaya bahwa kita tuh dalam setiap occasion penampilan tuh penting buat Yeah. saya gitu. Jadi tergantung acaranya apa, occasionnya apa, itu saya bersiap gitu dengan dana. Karena buat saya itu juga satu motivasi, Put. Setuju, aku setuju banget Bu. Itu bikin confident juga soalnya. Yeah, so make you want, okay, it's my day first, I Yeah. wanna start my day right, Yeah. feeling looking good. Good, yeah. So itu looking good itu is important gitu. I Jadi I take time untuk pilih baju, ini semua untuk bersiap gitu. Dan memang kegiatan saya ini kan sekarang beraneka ragam. Jadi selain juga saya tetap masih aktif di bisnis walaupun Yeah. tidak day to day, tapi kan saya tetap punya kantor ya. Yeah. Jadi saya memang saya sebagai CEO sebuah kelompok usaha kan tetap harus jalan tugas saya. Selain itu aktivitas saya kan juga sebagai ketua umum Apindo, sebagai wakil ketua umum koordinator Kadin. Ya. Itu juga organisasi tuh banyak. Jadi banyak sekali event-event yang saya harus buka, saya harus jadi pembicara. Itu the whole day itu biasanya penuh dengan segala macam rupa gitu. But I think saya selalu mencoba untuk mencari waktu di mana kita sih sebisa mungkin paling tidak makan malam itu bisa di rumah. Nah, jadi dalam satu hari itu memang kombinasi banyak hal gitu ya. Iya. Tapi aktivitas kantor, kemudian aktivitas juga di organisasi dan lain-lain itu pasti udah occupied dari pagi sampai malam. Jadi biasanya saya tuh mungkin sampai rumah paling cepet kalau nggak ada acara ya mungkin jam 7. Oke. Tapi kalau misalnya ada acara ya bisa jam 8 Iya. ke atas gitu ya. Kadang-kadang mesti makan di luar gitu. Jadi itu mungkin yang rutinitas sehari-hari. Nah biasanya saya tuh selalu punya siapkan waktu juga malam sebelum tidur kita untuk refleksi. Well, Oke. how was my day? What I did, how. Jadi itu saya sempatkan gitu. Iya. Karena menurut saya itu satu hal yang penting selain target 10.000 step, tapi kita juga mesti mentally kita Itu juga benar harus sih. itu yang membuat kita peace of mind. Oke, how was my day? Kenapa saya kesel? Kenapa saya marah-marah? That's Kenapa nice. saya supir saya terus? Itu That's nice. it has self reflection is important. Jadi Ibu manifest di pagi hari, terus di malamnya Ibu reflect. Yes. Oke, Yes. itu kebiasaan dari dulu tuh Bu. Iya, ini udah kebiasaan lama. Jadi itu menjadi rutinitas setiap hari ya seperti itu gitu. I Oke. think you need to sleep calmly. Iya. Karena kalau nggak akan bisa tidur kan. Bener. Gitu. Nah ini you juga have to anak-anak let go. muda selalu tanyain juga di DM kita juga banyak gitu Bu. Kalau misalkan Ibu tadi ya dengan beragam aktivitas kan pasti overwhelmed. Apalagi ke event-event tuh kan kadang-kadang draining ya Bu. How do you manage that? I think more and more in this role that I play now, saya tuh mulai bisa adapt ya, bahwa Yeah. there are certain occasions yang memang kita harus chatting, the Yeah. networking itu kan selalu harus ada gitu. Memang maybe sometimes we don't really like it gitu, tapi itu part of the job gitu. Jadi saya selalu memisahkan itu, makanya I just do that as part of my role gitu. And I always find, when I have conversation with anybody, I always find there's always something that I Yeah. get from the person Yes. gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang ini orang boring setengah mati atau bagaimana gitu ya, tapi we get something gitu. Yeah. Even in a short
span atau small talk that we do gitu. Yeah. And saya melihat lebih banyak kita bertambah orang yang kita kenal lebih bagus kan buat kita Betul, gitu. betul, So, networking. that's the way I look at it. And but when we get home, this is our safe haven. Yeah. Gitu. Di situ yang kita kemudian become, this is me, this is myself, this is my family. Jadi ya kita harus isolate ourselves. Jadi kita lupakanlah apa yang terjadi dalam sehari-hari, kekesalan kita, kedinginan kita, whatever, itu kita mesti balik ke rumah dengan suatu tadi saya bilang calmness. The fact that yes, we're home, this is I can sleep in my own bed gitu kan. Itu it's something that I very much look forward to. Oke. Bu, apakah Ibu dari dulu emang senang berorganisasi? Iya. Saya dari kecil dan itu mungkin karena ibu saya ya. Jadi ayah saya kan orang bisnis. Iya. Saya belajar banyak bisnis dari ayah saya. Iya. Tapi kalau ibu saya tuh she's a social activist juga. Oke. Gitu. Jadi dia selalu tuh kelihatannya nggak bisa diem gitu ya. Iya. Jadi itu mungkin disalurkan kepada saya sehingga udah kebiasaan gitu aktif. Jadi di dalam organisasi yang saya geluti juga most of them saya tuh selalu paling muda. Di board apa saya paling muda. Di ini saya paling muda gitu. Jadi udah kebiasaan dan I enjoy our organization. Bu, aku tuh penasaran dan ini agak sama karena kan aku kan lahir dari keluarga pengusaha gitu ya. Bapak beliau sangat hebat sekali. Jadi dari kecil aku juga udah ada pressure tersendiri gitu. Aku pengen tahu dong Bu dari pengalamannya Bu Shinta gitu. You grow up dari keluarga pengusaha yang sangat luar biasa. Gimana Ibu menjadikan privilege yang Ibu punya tuh sesuatu jadi tanggung jawab dan peluang buat Ibu? The most important thing kan gini. Kita tuh kalau saya tuh terlahir dalam sebuah keluarga yang cukup kuat ya. Yeah. Jadi ayah saya orang bisnis, generasi dari bapaknya yang generasi kedua gitu. Yeah. Tapi bisnisnya udah jalan lah gitu kasarnya ya. Walaupun he revamped the business tapi dia ini orang bisnis terkenal. Ibu saya aktif sosial dan dikenal gitu. So we come from a family yang known gitu ya. Yes. Dan itu sebagai seorang anak biasanya tuh kan kita kemudian menjadi wah bayang-bayang orang tua gitu ya. Ini Sinta nih anaknya si ini. Betul. Sinta anaknya si ini gitu kan. Betul. Kemana-mana tuh pasti biasa Bener. begitu. Awalnya kan kita kalau masih kecil ya kita ngikutin orang tua bilang apa kita ngikut gitu ya. Tapi I think when I grow up I find that I need to find myself gitu loh. Sama. My own identity gitu. I think more and more it becomes very strong. Jadi saya kemudian mencoba untuk mencari. I'm soul searching. Sebenarnya identity Sinta ini siapa? Apa gitu loh. And I kind of like the combination of my parents. And that's what I come up with gitu. Combination. Dan jadi kalau benar-benar namanya gado-gado, ini saya gado-gado. Sinta outcome dari gado-gadonya orang tua gitu. Saya gak ngikutin ayah saya aja, saya gak ngikutin ibu saya aja. The combination of both. And that's where I find myself gitu. Okay. And kemudian saya mencari keseimbangan itu. Kemudian saya mulai mencari, this is something that I enjoy doing. Jadi the social part juga gitu. Apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang kemudian yang memang saya seneng gitu kan. Saya cari itu. Di dalam bisnis sama. Mungkin bisnis awalnya ya saya seperti ini gitu. But I also transform the business gitu. Dan kemudian masuk kepada hal-hal yang lebih my entrepreneurial spirit masuk ke sana gitu kan. Jadi kemudian menjadi satu bentuk yang mungkin gak persis sama seperti yang sebelumnya gitu. Jadi hal-hal itu yang saya masukkan sehingga saya melihat we are evolving gitu. Jadi sebagai kelompok usaha kita juga berbeda. Sebagai di kehidupan sosial saya juga melihat gitu bahwa I'm not exactly the same steps like mom, following the step of my mom gitu. Tapi ya keaktifan dan sosial komponennya itu sangat besar dalam hidup saya. Bu, tapi saya soul searching gitu. Apakah sekarang pun tuh masih soul searching, Bu? You never stop ya. Jadi gini, soul searching tuh ada stages gitu ya. Jadi we go one stage, terus kemudian kita, tapi nanti you will come at certain age to do another soul searching or what you want to do next gitu. Itu selalu, it's a continuing effort. Jadi dia tidak bisa stop hanya satu kali. Biasanya begitu. Gitu. That's what at least I experience ya. Jadi beberapa kali dalam hidup saya melakukan soul searching itu. Gitu. Oke.
And itu kadang-kadang yang anak-anak muda sekarang kan lagi sangat-sangat concern ya Bu, karena mereka tuh merasa kadang-kadang, aduh kok sekarang gue belum tahu ya passion gue apa, aduh kayak gue belum tahu deh diri gue tuh kayak apa, tuh kok berubah-berubah terus. Again tuh sebuah proses kan Bu berarti? Sebuah proses, dan don't worry when you don't know your passion from the beginning. Yes. Gak bisa orang langsung tahu. Oh Betul. saya mau jadi ini, nggak semua orang Betul. begitu. Saya mau jadi dokter pokoknya. Saya mau, nggak semua orang seperti itu gitu. Kadang-kadang kita berubah, ada yang jadi dokter, tahu-tahu jadi bintang film. Betul. Tapi Jadi, Ibu dulu cita-citanya apa waktu kecil? nah saya itu mungkin karena saya coming from the family business, I know I want to be a business leader. Dari kecil Bu? Dari kecil, saya tahu I want to be business leader. Jadi walaupun tidak ada yang mengharuskan, saya memang cuma punya satu saudara perempuan. Jadi memang tidak ada saudara laki. Jadi Yeah. mungkin ada expectation gitu kan untuk meneruskan bisnis keluarga. Tapi sebenarnya nggak pernah ayah saya nggak pernah, you have to become, Harus. enggak. But it's somehow in me, I want. Gitu. I'm being challenged that I want to continue. Jadi saya mau jadi business leader gitu. So it's always been. Saya memang nggak pernah kemudian kebayang menjadi ibu rumah tangga, itu enggak gitu. Jadi mungkin suami saya waktu menikahi saya juga tahu gitu. I'm not gonna marry this woman yang nggak bisa masak, yang nggak bisa cuci gitu baju. You know, I Bisanya like berbisnis ya Bu? bisnis. Jadi dan mertua saya itu they're like my own parents know from the, dan saya bilang, nih saya nggak bisa loh jadi mantu kayak mama. Karena kalau mama my mertua itu kan mama yang ibu rumah tangga yang luar biasa sekali Iya. gitu ya. Jadi saya bilang aduh nggak bisa loh kayak mama. So she already accept me the way I am from the beginning gitu. That's Jadi good. ini sesuatu yang I find memang dari awal saya I know I want to be business leader, I want to be career woman. Memang itu arah saya ke situ. Tapi the other side is I'm very keen on my social work. Oke. Gitu. Jadi seperti dari kecil saya udah masuk ke area lingkungan ya. Yeah. Jadi lingkungan hidup, environment, very concerned about the marine, you Yeah. know. Sebagai itu. Jadi saya dari WWF tuh dari usia sangat muda gitu ya, the World Wide Fund. Jadi ini satu passion saya juga gitu, bahwa I know that there's a social aspect, social component that Yeah. I enjoy doing gitu. Sesuatu yang what I can do for the community, and saya itu sebenarnya dari saya kecil. Organisasi juga di sekolah, masuk OSIS, masuk segala, masuk council, semua itu udah memang dari Udah dulu build gitu, ya, Bu? udah build up. Bu, apa satu ajaran atau value dari orang tua Ibu yang Ibu masih pegang sampai sekarang? Saya selalu diajarkan gini, kita nih, saya nih terus terang hidup berkecukupan, we are very lucky, I'm blessed with life. Tapi materi itu can be taken away from you at any time. Betul. Anytime. Betul. Orang yang tadinya banyak itu bisa tahu-tahu jatuh miskin dan sekejap. Betul. Jadi materi itu cuman satu barang yang bisa diambil kapan saja gitu. Jadi kita jangan tergantung dengan materi yang ada. Iya. Gitu, ya kan? So this is very very important, dan we have to value everything that we have. Iya. Karena kadang-kadang kita take things for granted, kita tuh lupa bahwa untuk hal-hal ini tuh mesti diapresiasi gitu, Iya. apa yang kita miliki gitu. Jadi that's one thing. Jadi kita materi itu kapan saja can be taken away on us. Nah, and we cannot be attached. This is very important. Iya, kita nggak boleh attach. Nggak boleh attach. Iya. Saya maunya ini sama Iya. itu mesti. Nah, kedua juga yang sangat penting adalah we always have to berdiri di atas dua kaki kita di tanah gitu. Karena kadang-kadang kita suka lupa, kita suka ngayang-ngayang, keenakan, lupa gitu. Tapi kita harus ingat, kita dasarnya dari mana, dan kita harus berdiri dua kaki kita di tanah. Betul. Dan yang ketiga adalah there is nothing comes in a silver platter. Apapun we have to work for it. Iya. Gitu. Jadi I agree. nggak bisa tuh semua tuh datang sendiri gitu. Iya. Kita mesti work towards it. Gitu. Iya. Saya rasa itu hal yang penting, dan yang terakhir itu adalah kepedulian kita terhadap orang lain. We cannot live by our own. Iya. Ya, that means adalah kita mesti anything that we do tuh has to be invested. Iya. Termasuk persahabatan, Iya. termasuk Oh, agree. itu perlu diinvest, ya Iya. kan? Nah, jadi kepedulian ini juga we have to remember we cannot live on our own. Iya. Nah, ini kebetulan 4 hal ini juga menjadi satu, kemudian saya convert ini menjadi corporate values daripada Syntesa Group gitu. Oke. Jadi kita punya 4E ya kan, empowerment, excellence, kemudian entrepreneurship, dan empathy. Jadi
apa yang saya dapatkan dari orang tua saya, kemudian saya masukkan ini menjadi corporate values di dalam kelompok usaha kami. Adalah perempuan yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Bu, ada gak sih Bu value dari orang tua ibu? Karena kan sekarang aku tuh merasa aku tuh bisa se-independent ini. Itu kan karena ada value dari orang tuaku yang sangat mengajarkan sebagai perempuan tuh harus ini gitu. Jadi dari kecil tuh berarti ibu gak pernah merasa dibatas-batasin gara-gara ibu perempuan ya berarti ya? Enggak. Saya I'm very lucky. Iya. Jadi kalau dari keluarga enggak, tapi keterbatasan itu saya dapat lebih dari lingkungan di luar. Oke, apa tuh Bu yang ibu alamin? Oh banyak. Jadi menurut saya walaupun kita society Indonesia itu sudah banyak progress, tapi tentu saja culture budaya itu masih sangat take. Male domination itu masih tetap ada. Iya. Apapun yang mau dikatakan. Iya. Acceptance bahwa kita seorang leader perempuan itu masih banyak yang mungkin belum bisa diterima. Iya. Gitu. So kalau perempuan have to prove ourselves maybe doubled or Iya. even more. Iya. Gitu. Untuk bisa diterima sebagai seorang leader. Jadi saya melihat dari banyak sekali aktivitas saya di kepemimpinan saya itu I have to work extra to get where I wanna be. Iya. Gitu. Dan itu juga dengan banyak sekali Gempuran kanan kiri. gempuran sana sini dan segala macam gitu loh ini. Dan saya tuh selalu kan diklaim I'm a triple minority ya Put. Jadi saya bukan Iya. hanya seorang perempuan, saya juga non muslim dan saya keturunan non pribumi ya. Iya. Jadi itu membuat saya dianggap triple minority gitu. Iya. Jadi many roles that I play itu kadang-kadang it's like aduh, breaking the glass ceiling tuh susah sekali gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. not just the fact that I'm a woman, tapi the extra other things Iya. itu juga membuat lebih sulit lagi. Iya, Gitu. tapi itu yang membuat ibu jadi semakin kuat. Itu yang membuat saya semakin kencang, semakin motivated. I can do this, I can do this, you know. Dan itu kan terbukti ibu adalah menjadi ketua umum Apindo pertama yang perempuan dan ibu juga perempuan Asia pertama sebagai ketua forum G20. Yes, and I think at many times seperti Apindo kan 71 tahun ya organisasinya. Pada akhirnya bisa dikasih perempuan. Saya juga ya luar biasa ini Gila juga ya, Bu, jadi kesempatan itu yang diberikan. membutuhkan waktu 71 tahun loh Bu, bayangin. Nah, tapi ada satu hal Put, yang kita mesti hati-hati adalah bahwa enggak harus hati-hati, tapi the claim, the fact that I'm like this, there are people who think I'm over ambitious. Selalu kayak gitu Selalu, kan Bu? selalu. Iya. Ya kan? Iya. Jadi itu juga selalu yang kemudian menjadi oh ini karena ini orang ambisinya luar biasa, mau Iya, ini iya. mau itu. Aduh, Itu kita ngerti mesti banget lagi, Bu. jaga. Iya. Kenapa kita harus jaga? Kita harus jaga lebih sebenarnya because sometimes this is the moment of reflection, right? Iya. Makanya saya selalu patokan saya bukan orang luar, patokan saya tuh suami saya. Suami saya tuh kayak rem saya. Oke. Karena saya tuh jalan begitu cepat. Tapi he's the only one yang bisa ngerem saya. Ngerem, iya. Jadi kalau I'm too much, he will tell me, Iya. hey, this is udah kelewatan nih. Iya, gitu. iya. So I don't care about what other people think, but I do. My husband ini yang bisa mengerem Ngerem. gitu. Iya. Jadi itu penting. You need people like that. You can tell you the truth that is it really true that you are too ambitious? Iya. Is it really true that is already you're crossing the line? Iya. Itu loh yang paling penting. Bu, aku mau curhat. Karena kan aku juga sering banget ya Bu dibilang ambisius gitu. Nah kadang-kadang akhirnya kata-kata quote unquote ambisius tuh jadi kata yang jelek. Padahal kan sebenarnya ambisi itu kan sebenarnya kata yang baik kan. Kita pingin menuju satu tempat, kita pingin berbuat sesuatu lebih, itu kan sebenarnya bagus kan Bu. Berarti kita punya goal, kita punya tujuan gitu. Tapi kadang-kadang justru kata-kata ambisius ini tuh kalau di laki-laki bagus. Cowok yang ambisius tuh keren. Tapi kalau perempuan yang ambisius itu the other way around. Exactly. And that's the way it is, right? Itu kayak seperti ya udah embedded. Dan ini bukan Indonesia centric, everywhere. It's like that. It's like that. Itu kayak Adam dan Hawa gitu ya, udah hidupnya kayak gitu. It's like that. That's something that we have to accept. Memang seperti itu. So that's why I think how do we take this, ya kan? Makanya buat saya penting, saya nggak peduli orang bilang saya seperti apa, but I do care people yang can really tell me sincerely the truth bahwa am I really too much gitu kan? Itu perlu ada kita orang-orang seperti itu. Put. Ibu pernah insecure nggak sih Bu?
Maksudnya dalam arti kalau misalkan ibu dapat satu posisi, apalagi tadi ya bu, perempuan dengan faktor-faktor lain, pernah insecure nggak? Kalau ditanya pernah, pasti pernah. Saya waktu di Tabuk jadi ketua B20 tahun lalu itu saya sampai, gila ini, am I able to do this? I mean we're talking about international, Iya, global. iya. Ini bukan Indonesia nih Betul, ya. betul. Aduh gimana gitu ya. Jadi ada insecurity pasti ada gitu. But I look at this, you know, there's a moment yang saya nggak look at sebagai Sinta. Saya look at, oh my God, Indonesia. I'm Indonesian. I can show I'm Indonesian and I can do this gitu ya. Jadi emang ada faktor nasionalisme juga nih sebenarnya untuk kan perempuan Indonesia nih bisa loh gitu loh. Jadi kadang-kadang saya keluar dari seorang Sinta mampu atau tidak mampu, tapi juga I wanna show gitu bahwa perempuan Indonesia ini bisa pendunia. Ini the global stage I think was important to membawa Indonesianya juga sih. Makanya kemudian banyak hal insecurity itu kita coba untuk mencari image yang lebih positif yang kita coba jaga untuk bisa keluar dari situ. Turn it into motivation juga ya Bu jadinya. Bu, what's the biggest challenge menjadi leader perempuan? To me, I think the biggest challenge is menjaga keseimbangan. Kalau kamu sukses di karir, di bisnis, kamu gagal di rumah tangga, kamu dianggap sukses apa enggak? Enggak. Kalau laki dianggap sukses enggak? Bisa jadi iya kan? Sukses. Nah, jadi basically menurut saya, I find the biggest challenge is to find that balance. Balance. It's not just about work-life balance, about everything balancing. Dan ini termasuk spiritual, termasuk social, termasuk. Jadi balance is not just work and family, tapi balancing everything. Sebagai anak yang baik, yang punya aging parents, yang masih mesti menjaga orang tua dan lain-lain. Ini semua, you know, I think keeping that balance alive is the most difficult part. Gimana caranya Bu? Mungkin tidak ada formula khusus ya, tapi saya selalu yaitu dengan saya merefleksi setiap hari where I am. Saya juga setiap ulang tahun punya self evaluation. Wah ini saya keluar dengan hal-hal saya tidak pernah ceritakan, tapi nggak apa-apa Bu, harus dong Bu. Tapi setiap ulang tahun saya tuh punya kayak guidebook gitu buat saya gitu. Dan ini tahun ini apa? Ini seperti apa, what I've done. Jadi kalau saya measure myself dari sisi ini berapa, ini berapa, ini apa yang saya mesti perbaiki untuk lebih ngebalance gitu. Jadi measurement yang diambil itu sebenarnya lebih dari ini saya, tapi saya juga dapat masukan gitu dari beberapa orang yang my trust people, termasuk my husband to give some effort nih ininya sebenarnya. Jadi mungkin ini tidak ada mungkin perhitungan yang pas-pas gitu ya. Tapi you can see even like from my best friend gitu, she can see, aduh Sin, you don't even have time for me anymore. You know, I've been through this difficult time and you were not there. Yang kayak gitu-gitu, you struck me. Oh my God, that means that part I need to work on. Ya kan? Bayangin aja, if something happened to your best friend and you're not there. It's not just about the family, but it's about also the people that you also care. You know, that care, you care. Also sometimes small little things about, you know, where you are in the moment of maksud saya hal-hal kecil gitu. Hal-hal kecil seperti pembantu rumah tangga gitu lah, ya kan. Ada hal yang mungkin nggak bisa diberesin di rumah tangga gitu. Berarti we don't spend enough time untuk bisa meneliti ada ini yang nggak beres gitu ya. Jadi dari hal kecil sampai hal besar gitu. Nah ini yang there is no perfect balance, tapi we try to find as much balance as we can. Nah itu yang mungkin paling challenging. Dan itu juga Ibu terapkan gak balancing itu di rumah tangga? Jadi gimana nih Bu, pembagian sama suami itu gimana? Karena kan aku tuh alpha banget ya Bu. Suamiku tuh juga alpha banget. Jadi kadang-kadang tuh gak ketemu gitu. Tapi ya sekarang kita udah lumayan adjusting ya gitu. Cuma ya lama-lama kan we're getting there. Karena dua-duanya very alpha. Do you have any tips to balance that juga? Iya. Buat saya tuh suami saya somehow karena I know my husband since I was very young. Kita pacaran dari umur 15 ya.
udah lama Saya 15 tahun, saya 15 banget tahun. berarti. Jadi I went out with him for 9 years. Gitu. Jadi kayak saya pacaran sama kakak saya sendiri gitu ya. Tapi karena family friends Iya. gitu ya. Jadi udah bersama 9 tahun and then now we've been married 33 years. Wow, congratulations. Going to so I think waktu saya celebrate my 25th wedding, saya bilang wah ini sih the biggest achievement I find even beyond project besar yang kita menang atau apapun. Saya bilang my 25th wedding anniversary. Waktu saya renewing vow di church di mass itu saya bilang aduh ini dia nih. This is my biggest achievement. Lebih dari B20, lebih dari segala-segalanya lah saya bilang. Nah, jadi apa namanya memang tidak mudah, tapi saya selalu merasa kepala rumah tangga itu masih di suami saya. Yeah. I'm promoting for gender equality dan Yeah. ini gender equality tidak hanya di workplace, di dalam rumah tangga juga kita perlu ada gender equality. Tapi Yeah. tetap suami adalah kepala rumah tangga buat saya gitu. Yeah. Jadi there are things that ya memang harus diputuskan oleh suami walaupun kita iya dia selalu memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan gitu. But at the end there are things that is his call gitu sebagai kepala rumah tangga. I find that is very itu harus di maintain gitu Yeah. ya. Jadi kalau soal misalnya ada hal-hal anak mengenai anak ya sekarang anak saya udah besar-besar enak gitu ya. Tapi waktu anak-anak kecil maybe there are moments yang ini apakah ini kan bisa nggak suami yang take care gitu kan nggak bisa gitu. There are times waktu saya hamil saya menyusui semua anak saya sendiri dan lain-lain itu semua tentu saja itu nggak bisa didelegasikan gitu kan. Itu semua adalah part me dan I enjoy it very much gitu. Ngurus anak waktu anak kecil juga suami saya juga bukan tipe yang ngurus anak. Tapi kalau misalnya bicara soal sekolahan, bicara soal pendidikan, there are many things that my husband can definitely do gitu dari segi bukan ngajarin per se lah, tapi knowledge dan segala macam yang dia bisa sampaikan ke anak-anak. Jadi menurut saya I believe in the he for she concept. Kalau kita ada UN he for she, I do believe in that. Tidak ada yang mengatakan oh istri harus begini, suami harus begini gitu loh. Jadi pekerjaan itu bisa dan I think my husband in a way juga enjoy it. I think to be doing some of the work yang asumsi biasanya cuma istri yang kerjain gitu and he's very good at it gitu in some components. Jadi communication juga jalurnya bisa sama-sama gitu. I'm more mungkin saya orangnya lebih yang because I'm background kan psychologist ya. Jadi saya lebih yang selalu mau intense, in depth semua anak-anak saya communication lebih seperti itu. Tapi there's still yang things that are very pragmatic yang mungkin mereka lebih enak untuk ngomong sama suami saya gitu. Jadi I think this is all he for she. Jadi apapun bisa kita ini kan sama-sama. It's we're raising the kids together, you know, this is a family of us. Walaupun suami itu tetap adalah kepala rumah tangga. Bu, tadi kita nyentuh sedikit soal gender equality. Aku pengen tahu perspektif Ibu soal gender equality di Indonesia. Sekarang tuh sebenarnya opportunity untuk perempuan bisa thrive di workplace itu udah seperti apa sih Bu sekarang? Saya rasa progresnya sekarang sudah luar biasa. Cuman permasalahan yang kita hadapi sekarang itu adalah woman itu doesn't want to go in the career ladder. Oke. Jadi dia masuk ke labor force itu mungkin sekarang sudah jauh lebih baik ya, walaupun masih ada pay gap dan lain-lain, tapi sudah jauh lebih baik. Tapi dia tidak naik ke level begitu. Jadi dia middle management di Indonesia itu sekarang 20%. Tapi di atasnya lagi kalau kita lihat di leader itu cuma paling 5% gitu. Jadi this is the problem. We don't create the women's leaders especially in business ya. Jadi dengan kata lain opportunity untuk mereka kerja itu ada di situ tapi they prefer not to be promoted. Gitu. Dan ini got to do a lot dengan tadi work life balance gitu. Dengan mereka lebih prefer saya mendingan punya waktu juga untuk rumah tangga saya. Kalau saya terlalu ini berkarya, saya nggak ada waktu untuk rumah tangga saya dan lain-lain. Dan memang masih banyak persepsi dari segi suami juga yang keberatan kalau istrinya kerja terlalu over gitu. Yang ini yang menarik di pekerjaan pertama saya kan di lingkungan waktu itu pekerjaan saya adalah direct selling ya. Jadi saya mimpin komunitas perempuan sales tuh yang cukup besar direct selling. Nah, itu ada cases di mana
istrinya itu earning much more than the husband. Yeah. Husbandnya ask the wife to quit. Yeah. Untuk stop kerja karena dia earning terlalu besar gitu, Iya. ngerti gak? Nah itu buat saya agak Aneh. saya mesti datengin gitu kan Iya. suami istri. Tapi itu masih ada persepsi seperti Iya. itu. Iya. Jadi kita lihat banyak pekerjaan perempuan itu yang tidak terlihat. Jadi walaupun yang bisnis itu yang ngerjain perempuannya, istrinya, tapi yang keluar tuh suaminya Iya. gitu. Makanya kan kita sekarang banyak permasalahan yang kita hadapi kalau kita bicara soal women in economy, itu kebanyakan women itu nggak bisa keluar sebagai bisnis dia sendiri. Betul. Gitu. Ya kan, dan akses pembiayaan apalagi gitu. Iya. Kalau semua kolateralnya tanah-tanah semua yang pegang suaminya, Betul, gitu kan. Nah, betul. hal-hal semacam itu tuh masih banyak gitu. Jadi menurut saya dari aspek gender equality baik itu di tempat kerja maupun secara di UMKM ya, secara development daripada bisnis-bisnis perempuan ini masih perlu banyak support. Iya. The women are mostly in the informal sector, Iya. itu udah pasti gitu. Tapi dia tidak bisa menjadi true business for their own gitu. Yeah. Jadi ini sesuatu yang mungkin kita mencoba untuk lebih memberdayakan lah banyak perempuan. Bu, kan based on research dan segala macamnya gitu ya, semua orang juga udah lagi bahas topik ini juga bahwa kita memang membutuhkan banyak leader perempuan. Sebenarnya kenapa Bu? What's so special about women leaders? Kan kita udah lihat datanya semua di secara ekonomi. McKinsey bilang Bapak 120 billion dollar, iya. ya kan. Jadi Iya. kita nggak usah ini deh, data semua menunjukkan the Betul. more the better for the Yes, economy. yes. Itu udah pasti. Benar. Itu kan udah proven lah, itu proven. Tapi pada akhirnya memang kan kita lihat leadership perempuan itu memang perlu ada ya. Iya. Itu memberikan dinamika yang sangat beda dibandingkan dengan laki-laki. Not saying that it has to be dominated by perempuan, enggak. Tapi itu yang kita ngomongin gender equality itu kan, bahwa there's men's leader, there's female Women leaders. Ya. Bu, apa pesan yang Ibu ingin sampaikan ke perempuan-perempuan yang pingin banget menjadi leader, menjadi entrepreneur, tapi belum ada kepercayaan diri itu? I think saya punya resep Oke Bu, apa resepnya? untuk jadi ini buat dari saya ya. Jadi ada pertama, I think first of all you need to have a purpose, Yeah. gitu ya. Jadi purpose itu kita mesti punya tujuan dalam hidup itu. What do we want to do? Ibu rumah tangga adalah tujuan. Betul. Mau jadi apa tujuan? But you need to have a purpose in life, Yeah. gitu. Kemudian yang kedua itu adalah you need to love what you're doing. You need to be passionate. Jadi Yeah. kedua adalah passion. The 2P adalah passion. You need to love what you're doing. Okay. Dan yang ketiga adalah perseverance. You need Okay. to work hard. Nah, khusus daripada perempuan, kita juga mesti memberanikan diri. Jadi maksudnya gini, banyak orang tuh sebelum kita mulai udah mengatakan don't even start, you're not gonna succeed. Yeah. Itu banyak yang udah, jadi confidence-nya itu nggak ada di situ karena udah keburu di put down. You need to build that confidence. Yeah. That confidence needs to be there. Jadi kita mesti punya keberanian dan confidence. Kemudian kita juga mesti tahu bahwa we're not alone. Don't worry, you're not alone. Yeah. Ya kan? That means apa? That means kita bisa punya support system, jejaring dan networking itu sangat-sangat penting ya. Jadi you can have other people, mentor. Saya selalu percaya, they're because of my mentors. Yeah. Saya punya mentor banyak. Dan itu membantu saya banget Yeah. gitu loh. Dari segi my growth, Yeah. ya kan? Nah, you need to have mentors. So Yeah. don't worry, you're not alone. Yeah. Have mentors, have your network, Yeah. karena itu akan sangat membantu. Dan yang terakhir adalah, saya rasa mungkin sebagai perempuan, we also need to remember that many things is much harder for us. Yes. Ya kan? Yes. Many things. Jadi kita mesti jangan takut untuk to fail. Iya. Jangan takut. Iya. Karena many times you fail, you will able to succeed. Iya. Jadi maksud saya jangan takut untuk jatuh gitu, Iya. ya kan? Dan ini saya rasa sebagai seorang perempuan kita akan banyak sekali Jatuh. jatuh dan jatuh itu bisa dengan kekecewaan, Betul. disappointment dan lain-lain Betul. gitu loh. But bring yourself up gitu, Iya. karena mungkin dari
dari semua ini kita belajar lebih banyak gitu ya. Jadi Iya. pengalaman-pengalaman yang kita bisa dapat dari kegagalan kita itu membuat kita akan jadi lebih kuat gitu. Jadi don't worry, the kekuatan itu akan datang dari banyak kegagalan. Oke Bu, this is my last question. Karena tadi udah menyampaikan pesan-pesan untuk perempuan di luar sana. Kan our interview, obrolan ini kan akan forever stay di our platform Bu ya. Jadi Bu bisa nonton lagi di YouTube gitu. Misalkan Bu, 5 tahun lagi Bu Shinta lagi iseng-iseng nonton episode kita hari ini lagi ngobrol-ngobrol. Apa yang Ibu Shinta sekarang ingin sampaikan ke Ibu Shinta di 5 tahun mendatang? Apa coba Bu? Apa pesan untuk diri Ibu sendiri di 5 tahun mendatang yang sedang nonton? You know put my cita-cita ultimate goal Yeah. adalah I want to be, saya punya ini tuh ultimate person is Mother Teresa. You know Mother Teresa? Yeah, I know. Yeah, she's the most selfless person. Yeah. Kita dalam sebagai human being ya Put, kita ini pasti masih ada hal yang kita tanya, apa sih benefitnya buat saya? Apa Yeah. keuntungan buat saya? Yeah. How can we be a selfless person and just care about other people? Yeah. Itu buat Okay. saya. Nah, jadi kalau saya nonton 5 tahun dari mungkin dari sekarang atau 10 tahun atau 20 tahun, that's still the message. I would wonder that have I reached that moment? Yeah. That moment that I'm able to become that selfless person. Yeah. Sederhana. Yeah. Or am I still the person who still care more about myself than other people? Yeah. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan what you have done actually, right? Yeah. Karena ini it's not easy gitu loh. Yeah. Kita selalu bilang I want to make an impact in this life. I want to make difference in this Yeah. life. But it's for who? Yeah. For me, Sinta, or for other people? Yeah. Nah itu menurut saya kuncinya I wanna hear that gitu. Is that it's something kalimat apakah itu sudah ada itu dari segi selflessness kita. Oke, super deep. Ibu, thank you banget. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu. Aku mendapatkan banyak sekali inspirasi dari Ibu. So thank you so much Ibu. Dan semoga teman-teman bisa mengambil sesuatunya dari interview hari ini. Terima kasih sudah selalu setia nonton Ngobrol Sore Semaunya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.